Pasca Sarjana Aula Bung Hatta, ada Kiai Imam Nawawi, Warantin Terfid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Azumro TV dalam Jejak Si Kubro. Jangan lupa subscribe teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Jejak Si Kubro mengikuti acara kegiatan Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama PWN DKI Jakarta yang diadakan di UNJ Gedung Bung Hatta Pasca Sarjana yang akan dihadiri oleh beberapa menteri, diantaranya itu Bapak Nadiem Makarim, terima kasih pengundang saya. Bapak Sandiaga. Tadinya mau datangnya lebih siang, tapi nggak sempat karena dipanggil Pak Presiden. Simak, Jadi mungkin saya sedikit memaparkan beberapa poin-poin. Saya selalu ingin hadir di setiap acara PBNU, ya, sebagai itu adalah suatu hal yang penting karena menurut saya ada banyak sekali gerakan-gerakan yang sangat selaras dengan Merdeka Belajar yang dilakukan oleh organisasi besar NU kita. Jadi perjalanan panjang NU ini sebagai organisasi terbesar yang menggerakkan dunia pendidikan di Indonesia ini telah memberikan banyak sekali inspirasi terutama bagi saya dalam memahami nilai-nilai pendidikan. Salah satunya itu adalah ajaran dari Maha Ulu Kiai Haji Hashim Asy'ari yang menunjukkan pada kita bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Dan prinsip pendidikan yang beliau wariskan ini bersifat sangat holistik dan senantiasa relevan dari masa ke masa. Karena pendidikan yang memanusiakan manusia itu artinya pendidikan yang menyentuh seluruh dimensi manusia, mulai dari dimensi pengetahuan, kognisi, karakter, moral, hingga agama. Bahkan soft skill juga termasuk dari bagian pengajaran tersebut. Kualitas masing-masing dimensi tersebut membuat setiap pelajar kita menjadi manusia yang unggul. Manusia yang bisa memberikan sumbangan besar bagi kemajuan peradaban Indonesia. Sebagaimana telah dibuktikan oleh tokoh-tokoh besar yang lahir dari metode pendidikan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, prinsip pendidikan tersebut akan terus saya pegang teguh dalam mentransformasi dunia pendidikan Indonesia demi mempersiapkan generasi ini dan generasi mendatang. Berbagai terobosan yang kami lakukan di Kemendikbudristek di bawah semangat Merdeka Belajar merupakan aktualisasi dari prinsip pendidikan sebagai sarana untuk memerdekakan, memuliakan, dan memajukan umat manusia. Dalam 3 tahun ini, kami telah mengirim puluhan ribu mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Ini bukan puluhan ribu, sebenarnya sudah ratusan ribu sebenarnya. Yang dari pusat saja sudah 130.000 mahasiswa keluar kampus, yang diorganisir oleh masing-masing kampus itu ada sekitar 150.000 lagi tambahan. Jadi bayangkan, dalam 2 tahun terakhir ini hampir 1/4 juta mahasiswa kita telah bertualang keluar kampus untuk mencari pengalaman mengajar di SD di daerah tertinggal, proyek sosial di daerah, magang bersertifikat di perusahaan-perusahaan kelas dunia, pelatihan sistem teknologi luar biasa. Ini akan alumni daripada program-program itu saya yakin akan menjadi generasi yang merubah Indonesia maju ke masa depan. Dengan belajar 1 tahun penuh di luar perkuliahan, adik-adik mahasiswa kita punya kesempatan lebih besar untuk mengupdate pengetahuannya, memperkaya pengalamannya, dan memperkuat karakter. Bagaimana kita mau belajar mengenai karakter dari buku? Susah kan? Susah. Kita harus belajar karakter dengan menghadapi kesulitan di lapangan. Kayak Bapak dan Ibu di sini. Ya, itu adalah kuncinya. Model pembelajaran yang lebih fleksibel dan lebih relevan juga sudah mulai kami terapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program kurikulum Merdeka, di mana adik-adik pelajar kita akan lebih fokus mempelajari substansi dari suatu ilmu dan mengalami langsung bagaimana ilmu itu terhubung dengan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu,
Kurikulum Merdeka ini jauh lebih ringkas daripada kurikulum sebelumnya. Tidak sepadat kurikulum sebelumnya. Kenapa lebih ringkas? Biar bisa lebih mendalam. Kurikulum ini juga memberikan kemerdekaan kepada guru untuk maju secepat yang dia inginkan ataupun mundur untuk mengejar ketertinggalan. Berapa jumlah sekolah kita, berapa jumlah murid kita yang ketinggalan dan nggak bisa mengulang lagi karena gurunya udah harus pindah ke topik berikutnya. Ini kayaknya semua kita pernah merasakan, semua yang pernah sekolah merasakan bahwa ada banyak sekali anak-anak yang tertinggal, tapi gurunya tidak bisa mundur karena udah didorong aja, harus kejar tayang seluruh kurikulumnya. Jadi ini membuat itu. Dan yang ketiga adalah project based learning, di mana ada komponen sangat besar di mana anak-anak berkumpul-kumpul kerja kelompok untuk mengerjakan hal-hal di luar bidang akademia, seperti aktivitas-aktivitas moderasi beragama, aktivitas budaya dan seni, aktivitas yang mendukung keramahan terhadap lingkungan, dan hal-hal lain yang melatih akhlak mereka dan karakter mereka sebagai pelajar Pancasila. Dan alhamdulillah kehadiran kurikulum Merdeka ini disambut dengan baik oleh para kepala sekolah dan guru-guru kita di seluruh Indonesia. Dulu itu ada frase ganti menteri ganti kurikulum, nggak dengar? Betul. Jadi kita melakukan sedikit berbeda kali ini. Dulu itu butuh waktu kayak 3-4 tahun untuk mendorong kurikulum sampai semua diimplementasi. Kali ini beda, kita berikan opsi kepada semua sekolah. Kita berikan kemerdekaan. Bagi yang belum siap maju ke kurikulum, silahkan di K13. Bapak Ibu tahu nggak berapa jumlah sekolah yang secara sukarela pindah ke kurikulum Merdeka? 140.000. Tanpa dipaksa sama menterinya, ternyata begitu banyak sekolah yang siap secara sukarela ini. Dan bagaimana caranya 140.000 sekolah untuk transisi kurikulumnya? Zaman dulu itu tanpa teknologi, itu anggaran untuk pelatihan guru, untuk kurikulum itu bisa sampai 2 triliun per tahun. Bapak Ibu tahu? 2 triliun per tahun pelatihannya. Bapak Ibu tahu sekarang gimana caranya sekolah-sekolah ini pindah ke kurikulum baru? Melalui aplikasi. Melalui aplikasi platform Merdeka Mengajar. Jadi setiap sekolah itu 140.000, mereka tinggal buka aplikasi, langsung ada modul-modulnya, transisinya sendiri-sendiri mereka melakukan di seluruh Indonesia. Nah, inilah bedanya cara kerja kami sekarang. Itu aplikasi yang sudah digunakan 1,6 juta guru. Guru-guru sudah mengupload 100.000 konten di dalam aplikasi tersebut untuk memamerkan best practice dan jurus-jurus sakti mereka. Dan ini sudah membuat komunitas-komunitas pembelajaran yang difasilitasi melalui platform digital ini. Dan kesadaran guru untuk memberdayakan platform ini sangat patut kita apresiasi. Artinya pengelola sekolah dan guru-guru ini siap beradaptasi dengan gelombang perubahan yang terjadi. Transformasi di dunia pendidikan yang insya Allah akan membantu kita melompat ke masa depan. Nah, para ulama dan seluruh tamu undangan yang saya hormati di sini untuk menyelaraskan antara nilai pendidikan yang telah diwariskan oleh para ulama, cendekiawan, dan pemikir bangsa di masa lalu dengan kebutuhan dunia pendidikan hari ini yang semakin kompleks, setiap hari semakin kompleks. Kita membutuhkan kolaborasi lintas disiplin dan keterlibatan seluruh pihak, harus gotong royong baik. Bagaimana misalnya kita bisa mewujudkan cita-cita pemerataan pendidikan untuk seluruh masyarakat Indonesia kalau tidak ada platform-platform gratis yang diberikan untuk semua stakeholder dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu saya mengajak seluruh pihak dari berbagai ilmuwan yang hadir dalam halokat kebangsaan ini untuk mendukung terobosan-terobosan yang sudah dilakukan Kemendikbudristek. Tolong dukung kami, karena itu artinya akan mendukung guru-guru, akan mendukung kepala sekolah, akan mendukung kepala-kepala dinas kita untuk melakukan transformasi. Karena Bapak Ibu, kita harus menjadi negara yang jauh lebih inovatif. Sekolah-sekolah kita kalau tidak inovatif, dari mana anak-anak kita akan inovatif dan kreatif? Jadi sekolah-sekolah harus berani mengambil resiko mencoba hal yang baru. Resikonya bukan mencoba hal yang baru,
Resiko terbesar kita adalah diam di tempat. Benar atau tidak? Kalau kita diam di tempat, celaka negara kita. Kita tak akan bisa maju ke depan dan menghadapi masa depan. Kita akan ketinggalan dari negara-negara lain di dunia, bahkan tetangga-tetangga kita juga. Jadi marilah bersama-sama kita wujudkan Merdeka Belajar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Nadiem Anwar Makarim atas penyampaiannya mengenai penyelarasan kurikulum yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq kulli syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini sejak tadi pagi berkumpul di tempat yang luar biasa ini di Gedung Pasca Sarjana UNJ, khususnya di Gedung Bung Hatta, Aula Bung Hatta Proklamator mendekat kemerdekaan kita. Yang hari ini juga hari Kesaktian Pancasila, kita menocokkan itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan Pancasila. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada kita, yaitu nikmat sehat dan waktu luang untuk hadir bersilaturahim dalam rangka kita menjalankan kegiatan yang luar biasa halaqah kebangsaan alim ulama se-DKI Jakarta. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, umur panjang, kenikmatan yang lainnya, kenikmatan untuk bisa menuntut ilmu, thalabul ilmi, dan juga sharing pengetahuan kepada para kiai, kepada kita semuanya, masyarakat Jakarta, untuk bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita, dan juga bisa memberikan apa yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki kepada orang lain, kepada masyarakat kita. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan juga kepada kita umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam, khususnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang insya Allah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karibina wa dukhrina wa maulana Muhammad. Yang kita sama-sama hormati di acara halaqah kebangsaan ini hadir Kiai Musli Ramlan, Mustasyar PWNI DKI Jakarta. Terima kasih Kiai atas kehadirannya. Hadir pula bersama kita Rektor UNJ yang diwakili oleh Profesor Ucu Cahyana sebagai ketua. Ada Wakil Rektor 3 yang kemarin komunikasi sama saya, banyak sekali memberikan masukan, membantu penyelenggaraan acara ini. Bapak Abdul Syukur, Wakil Rektor 3 UNJ, dan Prof Ucu Cahyana sebagai Ketua LPPM UNJ. Luar biasa supportnya, terima kasih Pak Prof, 2 orang Prof ini yang luar biasa mensupport kita semua. Dan kepada yang sama-sama kita hormati staf ahli Kemendikbudristek, Pak Adlin Silah yang dari pagi juga sudah menemani kita semua, memastikan acara berjalan lancar karena Pak Menteri akan hadir. Alhamdulillah, terima kasih Pak Adlin Silah. Dan yang sama-sama kita hormati pengurus PWNI DKI Jakarta, Pak Kiai Samsul Ma'arif, mohon maaf, mohon izin meninggalkan acara halaqah
Kebangsaan untuk meresmikan gedung PCNU Jakarta Utara. Iya. Jadi PCNU Jakarta Utara juga punya agenda untuk meresmikan gedung dari pagi, tapi beliau hadir dulu di sini. Nanti insya Allah akan bergabung sama kita setelah peresmian PCNU Jakarta Utara. Kepada para pengurus PWNU yang lainnya, kepada Banom, lembaga PWNU DKI Jakarta yang juga hadir, terima kasih atas kehadirannya. Kepada PCNU dan MBCNU DKI Jakarta, khususnya yang tuan rumah PCNU Jakarta Timur dan beserta jajaran pengurus MBC-nya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk DKI Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Anda dari Fatayat, Muslimat, dan lembaga-lembaga yang saya tidak sebutkan satu persatu karena ketuanya nggak datang. Kalau ketuanya saya kenal. Di atas. Gitu. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Amin. Ini kayaknya lemes nih ya. Lapar apa ngantuk? Jangan habis makan ngantuk ya. Makan kenyang, guys. Daun salam buah nanas. Cakep. Yang jawab salam didoain utangnya lunas. Amin. Kita ulangi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Dan juga ini kita santai aja ya. Biar nggak ngantuk ya, biar ngantuk. Jajaran PWNU, pengurus PWNU DKI Jakarta, khususnya Ketua LPPNU dan jajarannya, para masyaikh, para habaib, tadi ada Habib Salim Jinda, para pimpinan Universitas Jakarta. Ini saya takut ngomong soal istri kalau di sini, soal poligami. Soalnya istri saya dosen UMJ, istri saya dosen kebangsaan. Ini tema ini nggak bisa dibahas sambil ketawa-ketawa. Ini temanya serius. Kalau pendahulunya boleh sambil gurau ya, sambil goyang. Kalau ini temanya berat nih, ini Pak Ketua ini ngasih temanya berat ini. Nah, teman-teman sekalian, kebetulan saya ngajar di kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Jadi memang ini bagian dari kajian kita, ya. Kajian kita di kampus. Walaupun kalau di NU kita itu guru ngaji ya, kerjanya selawatan, tahlil. Tapi kalau di kampus ya bisa serius juga. Nah jadi gitu. Kalau kita berbicara tentang peran ulama dan dalam memperkuat politik kebangsaan, ini bisa kita lihat ya dari tadi saya sudah sampaikan kajian saja, kajian Timur Tengah. Kita lihat di Timur Tengah dulu. Data menunjukkan, nah ini data statistik ya. Ini kebetulan nggak bawa PowerPoint, jadi ngobrol ini aja ya. Walaupun karena tadi ada peresmian gedung PCNU Jakarta Utara. Nah, ini kita buru-buru ke sana. Laptopnya ketinggalan, PowerPoint-nya ketinggalan juga. Tapi kata Rocky Gerung nggak usah pakai PowerPoint, karena orang yang pakai PowerPoint itu adalah orang yang tidak punya power,
dan tidak punya poin. Coba kita ceramah politik kebangsaan tanpa pakai PowerPoint. Biasanya kalau di konferensi atau seminar internasional itu pasti kita pakai PowerPoint. Karena bahan kita ada semua di situ. Jadi di Timur Tengah itu ada konflik pasca Arab Spring. Ada 3 negara yang paling besar konfliknya. Pertama adalah Suriah. Data menunjukkan bahwa orang yang meninggal akibat konflik pasca Arab Spring di Suriah, orang meninggal itu sekitar 600.000. Banyak nggak tuh 600.000? Kalau di Jakarta 600.000 itu bisa 1 kecamatan lebih. Kalau di kabupaten bisa 2 kabupaten orang meninggal semua. Gara-gara apa? Gara-gara konflik. Selain yang meninggal dunia, banyak kalau yang luka-luka, yang menderita kelaparan itu puluhan juta. Puluhan juta, banyak sekali. Kalau yang mengungsi itu jutaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Sekretaris PWNU Gus Bahak, namanya populer. Jadi kesawaban Gus Bahak yang sesungguhnya. Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang kami hormati, hadir di sini saya melihat Sekretaris PCNU Jakarta Timur. Bapak-bapak semua, ibu-ibu, hadirin hadirat peserta halakoh kebangsaan. Halakoh ini kan salah satu maknanya lubang. Jadi memang nampaknya senang lubang-lubang ya. Mulai. Alhamdulillah tidak diduga-duga lembaga perguruan tinggi ini dapat mendatangkan Gus Menteri. Untung yang mendatangkan lembaganya. Kalau saya yang mendatangkan bisa dipinalti oleh PBNU itu. Kode berarti ya. Itulah cara bagaimana PWNU ia paling tidak bisa mengundang tokoh-tokoh nasional, tapi tidak menggunakan nama PWNU-nya. Yang kami hormati pembicara, saya lupa tadi belum sempat mendengar namanya. Doktor Ya wis begitulah. Oh iya. Alhamdulillah ya, tadi sudah menyampaikan orasi kebangsaan. Doktornya tetap
terpelihara secara baik. Karena biasanya orang mengalami puncak kepandaiannya itu ketika berhasil mempertahankan gelar kesarjanaan S3, itu puncak kepandaian. Tapi begitu doktornya sudah 2-3 tahun, kembali bodoh. Maka orang pintar itu kunta aliman idza kunta muta'alliman. Anda bisa disebut orang pintar itu kalau Anda masih mau belajar. Wa idza staghnaita, selamat datang Yai Jamaluddin Hashim. Ini Kadep Syuriah PWNO, intelektual muda, orang dekatnya Pak Anies. Itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.